Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadratul kiram wal muhtaram, para alim, para ulama yang saya hormati, wabil khusus Romo Kiai Haji Nur Hadi Muhammad yang senantiasa kita harapkan barokah beserta doanya, segenap jamaah istighosah dan juga semua santri rahimakumullah. Mari kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini kita masih dilimpahkan taufik serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam yang mana sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang insya Allah penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kumpul-kumpul kita yang seperti ini betul-betul menjadikan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, seperti biasanya saya akan menjawab pertanyaan dari sebagian jemaah, datangnya dari Ibu Sulika Telogosari. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya ketika berpuasa mengeluarkan darah coklat? Ketika berpuasa mengeluarkan darah coklat, ini khusus bagi kaum wanita, kaum pria tidak. Bagaimana hukumnya? Hukumnya itu bisa disebut darah haid, bisa bukan. Karena macamnya darah haid itu macam-macam, ada banyak. Mulai dari hitam, merah, coklat, kuning, ya, sampai kental juga. Macam-macamnya darah. Lah, warna darah coklat juga termasuk, bisa dikatakan ini darah haid, bisa juga bukan. Dikatakan darah haid kalau memenuhi kriteria haid, dalam arti darahnya tersebut yang pertama keluar pada waktu usianya, yakni kalau perempuan itu usianya 9 bulan lebih, 9 bulan ke atas, atau 9 bulan kurang, takriban kurang sedikit. Yang kedua, kriterianya itu darah bisa disebut darah haid kalau keluarnya tersebut melebihi dari 24 jam. Kalau kurang dari 24 jam, ini darah, baik itu darah coklat, darah merah, darah hitam, kurang dari 24 jam bukan darah haid. Yang ketiga, kriterianya lagi itu darah disebut darah haid kalau keluarnya memang di waktu yang semestinya keluar. Yakni apa? Masa sucinya sudah mencapai waktunya. Yakni masa sucinya paling sedikit 15 hari atau bisa lebih. Jadi kalau ada darah keluar setelah 15 hari masa suci, nggak keluar darah selama 15 hari, habis itu kok keluar darah, itu bisa jadi darah haid. Karena memang waktunya keluar. Paling sedikitnya masa suci aqallut tuhri, yaitu 15 hari. Jadi ini darah coklat bisa disebut darah haid, bisa bukan. Kalau kurang dari 24 jam bukan itu darah haid. Kalau bukan waktunya keluar, yakni masa sucinya masih 10 hari, kok sudah keluar darah, bukan darah haid, itu darah istihadah alias darah penyakit. Atau darahnya tersebut keluarnya dari orang perempuan yang belum cukup umur 7 tahun udah keluar darah, bukan. Atau keluarnya darah dalam keadaan sakit, bukan. Atau dalam keadaan disebabkan penyakit, juga bukan disebut darah haid. Ngoten nggih.
Lantas bagaimana dengan puasanya? Lah, dengan puasa, kaitannya dengan puasa, ketika perempuan tersebut mengeluarkan darah, entah itu statusnya nanti disebut darah haid atau bukan, ketika baru keluar darah maka tidak boleh sholat, meskipun belum ketemu itu darah haid atau bukan. Tidak boleh puasa, keluarnya di siang hari, udah batalkan puasanya karena keluar darah, meskipun belum ketemu statusnya ini darah haid atau bukan. Kok ternyata darahnya keluarnya kurang dari 24 jam, maka kodok puasanya besok. Sholatnya bagaimana? Kodok juga, karena ternyata darahnya bukan darah haid. Kalau ternyata status darahnya ketemu bukan disebut darah haid. Ngeten, itu jawaban simpel mawon. Kalau kurang lebih detail nanti bisa tanya ke yang lain Kalau terkait masalah haid ini masalah khusus soalnya, tapi bagi orang laki-laki tetap wajib mengetahui atau mengetahui ilmunya terkait permasalahan yang dialami oleh kaum wanita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, satu saja saya jawab untuk pertanyaan dari Ibu Ana Buring besok mawon nggih. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada malam ini kita sudah mencapai malam ke-15, yakni udah separuh daripada Ramadan. Seperti keterangan dahulu bahwasanya 10 pertengahan 10 hari kedua dari bulan Ramadan itu adalah maufirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bagaimana? Kita harus berlomba-lomba mencari atau mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai bulan Ramadan nanti berlalu, dosa-dosa kita itu masih belum diampuni oleh Allah. Sama halnya dengan anak yang nututi kedua orang tuanya masih hidup tapi dia tidak masuk surga. Kemana saja itu anak selama hidupnya orang tua? Kok bisa dia masih masuk neraka? Mestinya kalau selagi ada orang tua, mestinya surga sudah pasti dia masuki. Tapi ternyata kenapa kok anak tersebut masih masuk neraka? Sama halnya nanti bulan Ramadan berlalu, kenapa dosa ini masih belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Pertanyaannya, kemana saja pada bulan Ramadan? Sedangkan bulan Ramadan itu bulan maufirah, bulan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, bagi yang merasa punya banyak dosa, monggo sambil menangislah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sedikit cerita, ada anak kecil, saya umpamakan anak kecil. Ada anak kecil mokongnya luar biasa, nakalnya luar biasa, ampun pokok nakalnya itu. Sama orang tuanya, sama ibunya, suruh sholat gak mau, suruh ngaji gak mau, senangnya ngeluyur tok setiap hari. Sampai si ibu itu marah, mulai pagi sampai sore anak itu nggak pulang-pulang, ngeluyur tok, sepedaan ke barat ke timur ngukur embung. Saking nakali anak nggak pulang-pulang. Kata si ibu, awas mulai awak mulai mandar kelaparan, gak tak mangan sampai aku, tak kunci lawang sampai aku. Tengah malam jam 10 malam anak itu pulang karena merasa kelaparan. Ya, rumah udah dikunci oleh orang tua. Anak ketok-ketok dari luar sambil nangis, "Bu, lapar Bu,
Lapar bu, bukakan pintu bu. Sambil nangis, bukakan pintu bu. Kata ibunya di dalam, rasakno awakmu, dolen tok yo, jarno, kata buka mbak aku. Tapi anak itu terus menangis gak henti-hentinya sambil ketok-ketok pintu. Ya. Bukakan pintu bu, saya lapar bu, ya mau makan bu. Sampai jam 12 malam belum dibukakan pintunya oleh sang ibu. Saking tegone ibuke, saking mangkele ibuke nang anak. Poleh nopo, nakalnya luar biasa, nomor 1 pokok top pokok. Top main. Sampai orang lewat duh saakene arek iku manggane le jokal nakal awakmu le jare wong-wong sing lewat. Ya ngono iku, rasakno awakmu gak dibokakno lawang ambek ibuke. Kate turu dendi iku. Nggih. Sampai jam 12 malam ketok-ketok pintu, Bu, lapar Bu, Pak, lapar Pak. Akhirnya nggih. Sak mangkel-mangkele wong tua, sak marah-marahnya orang tua kepada anak, masih punya belas kasihan sedikit kepada si anak. Jam 1 dibukakan pintu oleh si ibunya. Awak mulai anak awakmu nak. Kok gak terus saya dolen, mesisan mulai meneng dulu. Ya. Lapar yo awakmu yo. Nggih Bu, lapar Bu. Makan-makan oh. Ya. Ambek mangan ambek diseneni, tapi disuruh makan. Ya, tetap masih dibukakan bin. Maksud daripada cerita saya niki nopo? Seberapa besar dosa kita, sak mokong-mokongilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapa banyak maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berhenti ketuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Sak nakal-nakale kula kali sampean pun ahli zina, ahli mencuri, ahli minum-minuman keras, jangan sampai putus asa. Ketuk maufirahnya Allah, ketuk pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa. Pasti oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibukakan pintu rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu manusia. Ya, Allah beda lagi. Allah punya sifat Rahman, punya sifat Rahim. Nggih. Enggak sama seperti manusia. Meskipun dosa kita itu sebanyak pasir di lautan, nggih, rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada itu. Meskipun dosa kita itu sebesar gunung, rahmat Allah Subhanahu wa taala tetap akan mengampuni orang-orang yang mau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Asalkan satu, jangan putus asa mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ditambahi menangis. Apalagi ditambahi menangis. Temriki dalam kitab diterangkan bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah cerita yukta bi abdin yaumal qiyamati fatarjihu sayiatuhu. Kelak di hari kiamat ada seseorang hamba, ketika ditimbang amalnya ternyata amal jeleknya itu lebih berat daripada amal baiknya. Amal baiknya enteng, lebih berat amal jeleknya. Akhirnya berhubung amal jeleknya lebih banyak, fayu'maru bihi ilan nar. Akhirnya orang itu oleh Allah Subhanahu wa taala diperintah nyuruh malaikat agar supaya digeret ke neraka. Ketika orang itu diseret ke neraka oleh malaikat, fatatakallamu sya'rotan wahidah min sya'aroti ainihi. Bulu matanya, satu bulu matanya orang tersebut itu berkata apa? Watakulu ya Rabbi, kata bulu mata satu, ya Rabbi wahai Allah, Rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam qol, Gusti
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ngeten Gusti, man baqiya min khasyatillah harramallahu tilkal aini minan nar. Gusti, barang siapa orangnya yang menangis karena takut kepada jenengan, maka jenengan akan mengharamkan orang tersebut dari neraka. Diharamkan oleh Allah masuk neraka. Terus bagaimana Gusti akan dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad niku yang membela satu helai rambut mata, yang membela orang tersebut padahal amal jeleknya sudah pasti, yakni udah dipastikan orang tersebut masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dibela oleh satu bulu mata. Karena apa? Satu bulu mata ini terkena tangisan ketika istighfar kepada Allah, menangis akhirnya bulu mata basah. Ketika sujud bulu mata basah, menangis menyesali akan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dulu yang pernah merampok, dulu yang pernah mencuri, dulu yang pernah macam-macam Buna. Nggih. Namanya masih muda. Akhirnya dari pembelaan satu helai bulu mata tersebut, fayaghfirullahu lahu wa yastakhlisuhu minan nar bi barakati sya'ratin wahidah kanat tabki min khasyatillah fid dunya. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala orang tersebut diampuni dosa-dosanya, barokahnya satu helai rambut yang menangis, yang kena air mata sebab nangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala selama hidup di dunia. Milane dari itu monggo para jamaah, siapa yang gak punya dosa dari kita? Pasti semuanya punya dosa. Kiai punya dosa, ustadz punya dosa, jenengan punya dosa, santri punya dosa. Pokok kalau masih namanya manusia pasti berdosa. Entah ini ku titele nopo pasti berdosa. Illa Nabi, kecuali Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi Muhammad tok gelarnya Al-Maksum. Nopo niku Al-Maksum? Gampangane Al-Maksum niku coro, misalkan Kanjeng Nabi itu mau melakukan dosa besok, sekarang sudah diampuni. Udah diampuni dulu. Niku Al-Maksum. Nggih. Niku Kanjeng Nabi. Lainnya Kanjeng Nabi, siapa yang enggak punya dosa? Kullu bani Adam khotoun. Semua manusia pasti punya salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Milane monggo akui dosa-dosa mumpung niki masih berada di dalam bulan Ramadan. Jangan sampai kata tadi nanti bulan Ramadan berlalu dosa-dosa kita itu masih belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sekian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga menjadikan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita kesemuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.